siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu silakan dicek kembali kerapihan bajunya, terus handphone silakan di silent, terus buku dan juga peralatan tulisnya silakan dikeluarkan. Sudah siap? Ya, kalau sudah, Ibu minta tolong kepada Siti Sakinah untuk menyiapkan kelas. Sebelum memulai kelas pada kita terlebih dahulu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita absensi terlebih dahulu ya yang ada pada hari ini. Fikri hadir ya. Oke, yang hadir lagi Jaka ada. Intan. Pertama adalah tahap untuk materi yaitu 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi gagasan pokok. Yang kedua adalah menyimpulkan isi pidato secara tepat dan sistematis. Yang ketiga adalah menjelaskan hasil simpulan secara lisan dan juga tertulis. Yang keempat adalah menunjukkan sikap aktif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sudah pernah kita bahas atau belum tujuan pidato itu apa? Sudah ya? Apa coba tujuan pidato? Memberikan informasi. Memberikan informasi. Kalau isi pidato biasanya temanya apa aja? Kebersihan, apalagi? Lingkungan. Apalagi? Pendidikan, apalagi? Manfaat dari pidato apa aja? Menghibur ada. Terus yang kedua apa lagi? Jadi lebih percaya diri. Yang ketiga dapat berbicara di depan umum, berani berbicara di depan umum. Nah, dari beberapa hal tersebut berarti kalian sudah mulai ke tahap memahami apa itu sebuah pidato. Nah, ada pertanyaan dari Ibu nih sebelum masuk ke inti pembelajaran hari ini. Mengapa pidato perlu disampaikan dengan baik? Yang lebar atas itu sama beda. Silahkan. agar pembaca bisa mengerti. Itu ada lagi. Kira-kira apa ya? Kenapa sih berpidato itu di depan umum nih harus disampaikan dengan cara yang baik, tepat, dan jelas? Kira-kira Agar pendengar dapat memahami. iya betul Pika. Ada lagi badannya, sikapnya biar agak lebih leluasa lagi hatinya. Kita lebih semangat lagi. Ayo Fikri bisa. Kalau Fikri sendiri juga nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Tubuh pidato. Pidato. Berani bicara. Penuh makna. Aksi inspirasi hebat. Nah, tepuk tangan buat semuanya. Agak-agak lumayan. Agak-agak kan? Iya. Oke, berikutnya kita masuk ke sesi pembelajaran pidato. Hari ini Ibu sudah pastikan kalian berkelompok. Kelompok pertama adalah kelompok di depan, yaitu ada Pika dan juga Hani. Kelompok 2 ada Fikri, Alin, dan juga Intan. Kelompok 3 ada Siska, Gaby, dan juga Siti Sakinah. Oke, silahkan dikeluarkan persiapan kalian, mungkin dari handphone atau misalkan kalian menggunakan buku dan juga pensil. Nah, yang pertama siapkan buku kalian karena kita akan menonton satu contoh pidato. Biar kalian ada gambaran gimana sih cara baca pidato yang benar, gimana sih teknik-teknik dan metode yang bagus untuk baca pidato. Sudah bisa kita mulai videonya? Didengarkan baik-baik ya? Ya. Oke.
analisis pidato yang tadi kita lihat. Yang pertama, isi bentuk benar dulu aja. Bentuk dari pidato tersebut, pidatonya termasuk pidato apa? Pendidikan. Pendidikan tentang apa? Bermedia sosial. Berarti kan pendidikan secara umum. Terus yang kedua, jenis pidatonya termasuk pidato apa kan? Informatif. Kata apa? Mari. Berarti pidato ini juga termasuk pidato persuasif. Sudahkah lengkap pidato tersebut dari strukturnya? Sudah. Ada apa saja? Pembukaan, isi, penutup. Di dalam penutupnya terdapat kata persuasif, yaitu dengan ditandai kata mari. Nah, tujuan dari pidato ini adalah apa kira-kira? Mengajak apa kira-kira? Mengajak kita untuk jujur, cerdas, apalagi? Dan bijak dalam penggunaan apa? Media sosial. Apalagi di masa kini media sosial itu kan luas ya. Kalian ditanyain, sudahkah kamu umur 17 tahun ke atas? Di situ pasti kamu pasti sudah bilang checklist atau enggak? Ya, sudah. Padahal kalian umur berapa sekarang? 15. Tapi kalian sudah bisa akses media sosial dari 17 tahun ke atas. Kenapa tuh kira-kira? Kenapa kira-kira? Tidak bijak dalam penggunaan media sosial. Padahal sudah diberi peringatan atau warning kalau media tersebut atau akses tersebut hanya boleh untuk umur 17 ke atas. Nah, berarti dari pidato ini selain dari kalian dapat informasi, dapat manfaatnya, yang paling terakhir adalah kalian juga harus sadar akan pemanfaatan media sosial. Nah, dari cara gestur berbicaranya nih. Gestur berbicaranya hampir sama dengan gestur berbicara ketika ceramah. Benar atau enggak? Benar. Dari pembawaan dia assalamualaikumnya, terus ketika dia mengaitkan fakta dan data, ada tadi? Ada. Mengaitkan apa? Kira-kira fakta dan datanya? Sebuah panduan atau ajaran agama Islam. Dari apa? Al-Quran. Dari beberapa surah-surah dijadikan satu fakta dan data untuk penguatan materi penggunaan media sosial. Diskusikan yang pertama adalah siapa yang akan mempresentasikan materi tentang pidato. Dari salah satu teman kalian, satu orang. Karena kan kalian di bertiga yang berdua ya. Pertama ada presentasi materi. Yang kedua adalah dia yang menganalisis isi dari pidato teman yang akan dibacakan di depan. Yang ketiga adalah orang yang membacakan pidato. Siapa kira-kira di antara kalian? Sob, diskusikan terlebih dahulu. Kalau sudah siap belum? Pak? Kayak tadi kita bareng-bareng lihat isinya tentang apa, tujuan pidatonya apa. Berarti kayak gini kan yang lagi pidato. Ya, cara bacain pidato sama materinya misalkan, atau misalkan Pika dulu mau jelasin materi, baru nanti gantian cara pidato. Nanti Pika tulis isi dari pidato itu apa aja, terus tentang apa aja, tujuannya apa kira-kira dari pidato ini, terus jenis pidatonya tuh maksudnya apa gitu. Oke, udah siap belum? Oke, sebelum kita mulai ke presentasinya, karena kan kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya untuk presentasi ini, diskusinya, jadi gak akan makan waktu yang lama. Yang pertama, tulis dulu di buku kalian salah satu tersebut apa yang akan kita analisis. Nomor 1, judul dulu. Judul pidato teman.
informatif, persuasi, peresmian, dan juga acara-acara atau kegiatan kayak perpisahan, acara program P5 dan sebagainya. Tuh, sambutan ya. Oke, dari kelompok 1 dulu, siapa yang akan presentasi materi? Oke, Dika, Cibong kan? Nanti kalian di depan, cara mau presentasinya gini. Oke, salam dulu yang pertama. Terus sampaikan kalau kalian di depan sini ingin menyampaikan sebuah pemahaman materi tentang pidato. Terus nanti kalian bacain dari awal sampai akhir slide atau akhir halaman. Kalau sudah, nanti kalian silahkan beritahu kepada teman kalian dengan cara seperti ini. Siapa yang mau bertanya? Kalau sudah, kalian siapkan jawabannya. Kalau misalkan ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Tapi kalau nggak ada, berarti dicukupkan. Paham? Nah, setelah itu baru nanti gantian. Ibu persilahkan yang membacakan pidato ke depan. Kamu yang berada duduk di sana adalah menganalisis isi pidato. Nah, kalian yang kelompok 2 dan 3 persiapkan yang pertama pertanyaan. Yang kedua adalah analisis pidato dari Zahra. Paham? Oke, sudah siap? Dipersilakan kelompok 1 untuk presentasi. Terima kasih jauh para Dika, silakan diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke kelompok 2. Jenis pidato itu jenisnya apa, cara metode bacanya? Jenis pidato itu ada 4. Yang tadi yaitu perpisahan, informatif, persuasi, dan juga sambutan. Itu jenis. Kalau metode itu sama ada 4 juga, tapi beda. Yang pertama ada naskah. Tadi seperti yang Zahra itu termasuk membaca naskah, karena dia membaca buku dari awal sampai ke akhir. Yang kedua ada impromptu, yaitu kalian berimprovisasi tanpa melihat catatan secara penuh, tapi kalian buat poin-poin. Terus yang ketiga ada juga cara memang hafal. Jadi kalian tanpa membaca teks, terus tanpa melihat teks, kalian dibaca dalam ingatan kalian dari awal sampai ke akhir sesuai dengan teks tersebut. Yang keempat adalah dengan cara gabungan. Ada yang bisa sambil baca teks sedikit-sedikit, lalu dibacakan lagi secara ingatannya apa aja, itu termasuk ke extemporan atau gabungan. Jadi beda ya, jenis dan metode itu beda. Kalau jenis yang tadi 4, pisahan, sambutan, informatif, persuasif. Metode apa, mencatat, membaca, dan juga gabungan. Itu ya. Selama 10 menit cukup. Kepada kelompok 1 dan untuk membaca pidato yang cukup leluasa yaitu kepada kelompok 1 juga. Mau tanya. Yang pertama ini buat nambahin nilai J ya. Pertama ibu mau tanya ke Fikri. Fikri, hari ini kita belajar tentang apa? Pidato.
menghibur. Ada lagi? Memberikan informasi. Ada lagi? Udah cukup. Oke, tepuk tangan untuk Vicky berarti masih benar. Oke, masih fokus. Oke, orang juga perawatannya dan kita siapkan doa pada Siti Sakinah. Ibu persilakan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Oke, Ibu ingatkan lagi ya yang belum PPT dan juga belum bikin pidato dipersilakan di rumah ditunggu sampai hari Senin atau Selasa depan. Dan juga terima kasih Ibu sampaikan sebanyak-banyaknya kepada kalian karena sudah membantu selama 1 bulan lebih ini. Ibu selain daripada guru kalian ada seorang mahasiswa juga yang masih dalam tahap pembelajaran dalam mengajar kalian. Alangkah baiknya kita sama-sama belajar, baik itu dari hal yang baik dan kita menjauhi hal-hal yang buruk dan kurangnya kita di masa kemarin. Kita mulai lagi ke tahap berikutnya di kelas 9, nanti kita bertemu lagi mungkin kalau masih ada umur. Dan juga kita harus kembalikan lagi semangat ambisi belajar kita walaupun nanti akan ada waktunya kalian ke tahap mungkin entah malas, entah mungkin perasaan kalian mulai ingin bergejolak anak-anak muda yang ingin bergaya. Nah, itu adalah suatu godaan-godaan yang harus kalian pikirkan dengan dulu. Itu pesan dari Ibu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.